Sahabat Sate Malam Wilayah 4 Gereja Toraja, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan berkat-Nya sehingga kita boleh berjumpa bersama pada saat ini. Saya Pendeta Berta Patu yang melayani di Gereja Toraja Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah. Kita akan bersama-sama memasuki saat teduh malam BPS Wilayah 4 saat ini. Didahului dengan persembahan pujian, mari kita mengikuti. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu kita satukan hati kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian dan hormat patut kami persembahkan kepadamu, Bapa Sorgawi, pada malam hari ini. Atas kasih dan berkat-Mu kami boleh berjumpa bersama dalam Sate Malam Wilayah 4 BPS Gereja Toraja. Firman-Mu akan kami baca dan membaca kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan terangi agar kami sungguh diteguhkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini, saya mempersiapkan dari Efesus pasal 3, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Perenungan kita hari ini saya memberi tema meneladani kehidupan doa Paulus. Meneladani kehidupan doa Paulus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selama kita berada
di rumah atau di tempat kerja, menjalani kehidupan beriman, bagaimana kita, hubungan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Dalam perenungan kita melalui sate malam saat ini, mari kita bersama-sama melihat pembacaan dari Efesus pasal 3. Mulai dari ayat yang ke-14. Bagaimana Rasul Paulus yang begitu mengasihi jemaat di Efesus, sujud berdoa kepada Bapa supaya pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Efesus dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, Kristus tinggal di dalam hati mereka sehingga mereka semakin mengenal kasih-Nya dan akhirnya menjadi serupa dengannya. Kerinduan Paulus juga merupakan kerinduan setiap kita, setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita akan mempelajari, kita akan melihat bagaimana makna doa Paulus ketika berada bersama dengan jemaat di Efesus, sehingga dapat meneladani bagaimana berkat rohani di tengah-tengah kehidupan yang dihadapi. Hal yang pertama, bagaimana dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-16 pembacaan kita. Paulus berdoa supaya mereka dikuatkan, supaya mereka diteguhkan oleh Roh Kudus karena Ia adalah sumber kekuatan rohani. Di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mendampingi jemaat dengan doa, dia tunduk kepada Tuhan. Dan sangat menarik Bapak Ibu, Rasul Paulus mendampingi jemaat dengan mengungkapkan bahwa ketika kita bisa melihat Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8, di sana Yesus berjanji bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk itu, sebagai jemaat dalam menjalani kehidupan perlu menyerahkan kehidupan dan hubungan dekat dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang ada di rumah di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini? Bagaimana kita mengalami pergumulan jatuh bangun kehidupan. Pergumulan sungguh luar biasa. Tapi bagaimana kita dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan hal yang kedua, Kristus diam di dalam kita dan kita berakar dalam kasih-Nya. Ayat yang ke-17 pembacaan kita. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Sungguh luar biasa. Rasul Paulus menguatkan jemaat bagaimana dia kuat dalam iman percaya kepada Kristus. Paulus berdoa supaya senantiasa dalam kehidupan mereka sungguh hati mereka terbuka untuk bagaimana Roh Kudus bertahta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Dia menguasai seluruh pikiran kita, bagaimana Roh Kudus melalui Kristus diam di hati kita, bertahta, berkehendak, dan sungguh berakar di dalam kehidupan ini. Tentu kita bersama-sama meyakini bahwa ketika oleh iman percaya menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan ini, kalau Kristus bertahta dalam kehidupan kita, kita berakar, dikuatkan, seberat apapun pergumulan dan tantangan, kita akan diteguhkan. Dan hal yang ketiga, bagaimana memahami betapa besarnya, betapa dalamnya kasih Kristus. Pembacaan kita mengajak kita bersama-sama. Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa supaya bersama-sama dengan segala orang dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Sahabat, saat teduh malam
Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, dimanapun saudara berada. Bagaimana pengalaman kamu selama di tengah-tengah pergumulan saat ini? Mengukur kasih Tuhan tidak terbatas. Betapa besarnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih Kristus tidak dapat kita ukur. Bagaimana dia menguatkan, meneguhkan kita. Tentu kita punya pengalaman iman masing-masing. Ada Bapak Ibu yang sungguh mengatakan, Ibu Pendeta, kami ini alumni COVID, dipulihkan, disembuhkan, dan saat ini menjadi motivator bagi orang-orang yang terpapar COVID. Ada juga yang mengalami bagaimana kekuatan pimpinan Tuhan dan luar biasa dialami, betapa besarnya dan dalamnya kasih Kristus. Dan saudara-saudara, kita sungguh melihat bagaimana kehidupan doa Paulus. Saya pun akan belajar bersama Bapak Ibu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Meneladani kehidupan doa Paulus. Ini juga akan menguatkan dan memberkati kita bersama-sama. Untuk melihat bahwa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana mengalami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya kasih Kristus melampaui seluruh pikiran kita. Kasih Yesus yang dilimpahkan kepada kita adalah kasih yang sungguh luar biasa nyata. Mari saya mengajak saudara-saudara, mari memperoleh kepenuhan di dalam Kristus. Ketika kita memperhatikan pembacaan kita, bagaimana serupa dengan Kristus. Ketika kita sungguh sudah dikuatkan, Paulus dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mengalami pengalaman iman yang luar biasa, kita sungguh dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Terpuji Tuhan, dalam seluruh kehidupan ini, Dia ada. Di dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita mengalami luar biasa. Pak Kamasian Napuang Matua, cinta kasih Tuhan tak terukur untuk kita semua. Terpuji Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan persembahan pujian. Apa yang tak
Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh tak terbatas kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Luar biasa nyata dalam kehidupan beriman kami. Melalui saat teduh malam Padan Pekerja Sinode Wilayah 4 saat ini. Dalam ruang virtual kami dihadirkan oleh Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan untuk meneladani kehidupan doa Paulus. Dan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan dikuatkan, mengandalkan kasih dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh warga jemaat, berkati Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, pengurus dan semua jemaat Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, dan dimanapun Tuhan mengutus. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat. Kami mohon berkat Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pergumulan saat ini, mampukan setiap kami menghadapi proses kehidupan berjalan bersama Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu bagi jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan. Tuhan hadirlah, yang sementara sakit, baik dalam perawatan di rumah sakit, di ruang isolasi, dan tahap pemulihan di rumah. Hadirlah Tuhan dengan belas kasih-Mu, menguatkan, menopang, dan memberkati. Kami pun berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan hadir memberkati agar di tengah-tengah kehidupan ini sungguh melihat anugerah kekuatan dan berkat Tuhan nyata. Terima kasih Bapa, peliharakan kami semua dalam menyambut, bersama-sama mempersiapkan diri, baik yang sudah menerima vaksin COVID-19 maupun masyarakat dan warga jemaat yang masih mempersiapkan diri menerima vaksin. Kerjasama dengan petugas kesehatan dan pemerintah, Tuhan berkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa Sorgawi, dengarkan doa kami, dengarkan syafaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup adalah anugerah Tuhan. Ada banyak godaan di jalan kehidupan kita. Hubungan dengan anggota keluarga sering dipertaruhkan. Jangan biarkan kehidupan kita dengan orang-orang di sekeliling kita tergantikan dengan semua itu. Saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan dimuliakan. Terpuji Dia. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara.